jauh wasiat pesan nasihat dari Romo Yai Muhammad Zainuddin. Muka-muka dimulih mengko bahwa oleh-oleh ilmu yang manfaat, hidup kita lebih tertata terarah, dan semoga cita-cita putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh-solehah yang mengangkat derajat martabat kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Romo Kiai Haji Muhammad Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa kiramil bararah wa ala ashabil muttaqin khiyarah wa ala ummatihi khairal ummati wa al-adil karamin para ulama, para kiai, para kiai, hakim misalnya sepuh-sepuh yang senantiasa saya muliakan dan saya hormati. Wassalamualaikum minallah dari haji nabi nawatok naikroman takbiran lalu dan yang kita tunggu berkah doa yang manfaatnya. Sebenarnya beryakin kedua kerumunan keluarga besar Madura saling jemaah sebenarnya beryakin dapat bambang suku harga sebenarnya beryakin kalau nomor surat kopi mau jam Jawi nama dengan Jawi dengan Pulau Muliakan dengan gajah kopi parlemen itu luar biasa. Kopi itu kunjungan di Santos santri dari Imam Syafi'i pernah berkata, man mata wa fi batnihi asarun minal uqwa lam tas'alil malah. Barang siapa mati sedangkan di perutnya masih ada sisa-sisa kopi, maka dia tidak akan ditanya para malah dalam arti bihusnil khotimah. Nanti kopinya dihabiskan sewaktu-waktu mati, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau nggak mati akan jadi orang yang soleh. Kalau di sini nggak ada yang beli ke kopi parlemen, konco-konco NU baik dari jajaran Sudia dan Sudia yang hadir, Pak Topani yang senang biasa saya dampingi dalam berkhidmat hijabnya Nakbabil pun konco-konco majelis sholawat hutan, sahabat kecil, wanita, laki-laki, perempuan, jalur, istri, ingkang senantiasa saya cintai, hadirin hadirat rahimahullah. Awalan wa mari bersama-sama berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua. Salah satunya berupa nikmat kesempatan di sini dalam acara yang bertema dua hati satu. Ini contoh. Ibu-ibu bawa anak-anak, yang tua bawa yang muda. Dan yang luar biasanya, kelihatannya ini hanya budaya, tapi luar biasa. Yaitu ketika datang sudah disambut makanan, terus makan ibu bersama anak, orang tua bersama anak, guru bersama murid, ini luar biasa. Dalam acara-acara yang seperti ini
alangkah baiknya dan suatu kenikmatan yang besar kalau punya anak. Kalau punya uang bawa semua, minta gue anaknya dibelikan. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-auladu irjun minan. Anak itu perisai benteng dari akhirat. Tapi belum tentu masuk surga. Tapi yang luar biasanya, wal aklu ma'ahum barokatun minan, makan bersama mereka pembebasan dari api. Sering kita menolak tawaran Nabi Muhammad, itu kita diminta anak kita untuk beli kue di majelis seperti ini, minta jajan, malah kita alasannya jangan itu rasanya pahit. Itu yang membuat hidup kita pahit. Wong ditawari terbebas dari api neraka malah menolak. Alhamdulillah, bapak dengan anak makan bersama, ibu dengan anak makan bersama. Baik itu bapak ideologis ataupun bapak biologis. Jadi kiai kami itu bapak ideologis panjenengan. Nah, ketika panjenengan mangan jenenge wong tuwa itu mesti ngalah. Itu merupakan pembebasan neraka dari orang tua orang. Maka dari itu, mari bersama-sama nikmat yang agung ini kita syukuri agar nikmat ini langgeng dengan ikrar dan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya bacaan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk konteks akhir zaman. Aurat wirid yang paling mujarab dan aman adalah bacaan sholat. Apalagi ketika disinergikan dengan istighfar atau kirim doa, pasti majelis sholat bukan sebelum sholawatan bahkan di dalam bacaan sholawat atau maulidin Nabi Muhammad SAW itu ada istighfar, ada kirim doa kepada Allah. Ini luar biasa. Buat apapun itu bisa. Tapi konteksnya ada sholawat agar supaya kita kaya raya ada namanya sholawat saja menyebut. Maka harfiahnya adalah sholawat untuk menjadikan pohon bibit. Bacaannya mudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca 300 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu ijazah dari Sayyidina Sayyid Muhammad Al-Mali. Tapi para kiai seperti Kiai Amin pasti dilebihkan karena kiai itu kalau disuruh milih antara kaya dan melarat itu milih melarat. Tapi kaya melarat itu bukan pilihan, itu pemberian Allah Subhanahu. Umpama Kiai Amin suruh milih melarat, tapi ditetapkan kaya, alhamdulillah. Umpama teman-teman MSB belum ada turunan sholawat itu luar biasa. Apalagi digandingkan dengan istighfar. Sholatnya pakai sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad dibaca 100 kali, ditambahkan istighfar minimal 700 kali. Yang lama tidak punya keturunan, insya Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu. Hadis ini tidak usah yang lain, saya sendiri yang mengamalkan. Saya ketika kemanten baru divonis oleh dokter tidak mungkin punya keturunan. Saya ketika usia 12 atau 14 tahun sudah kena diabetes. Potensinya hanya 10%, itu pun harus melalui proses bayi tabung. Terus saya bandingkan sholawat Jibril dengan istighfar 700 kali. Alhamdulillah sekarang anak saya baru 8. Itu yang potensinya 10. Kalau potensinya 50%, anaknya akan berapa ya? Mudah-mudahan dengan berkah bacaan salat dan salam kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW min yaumil hadza an qad wal muslim
dalam konteks kita bersolawat pasti tidak lepas mendoakan orang tua. Pasti kita kirim pahala kepada kedua orang tua kita atau kepada orang tua ibu kita, yaitu para guru-guru. Itu keniscayaan. Itu cocok dengan pesan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dipesankan kepada menantu beliau yang bukan sahabat beliau, yang sekaligus adalah murid beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa amalan-amalan orang-orang yang ada naungan Jamiah Nahdlatul Ulama pasti ini tidak pernah lepas sedekah, baik sedekah bacaan atau sedekah berupa makanan atau hari ulang tahun ada tumpeng, hari kelahiran ada tumpeng, kematian sedekah makan. Ini cocok dengan wasiat atau pesan suci Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu ya Ali tasaddaq ala mautaka, wahai Ali bersedekahlah untuk orang-orang yang telah mati dari kalian, baik sedekah berupa makanan, sedekah berupa bacaan, sedekah berupa bacaan sholawat, dan sedekah berupa amalan-amalan. Alasan kenapa Nabi Muhammad SAW sampai mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib secara tersurat, tetapi secara tersirat berarti kepada kita semua pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Alasannya, wa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ya ilahi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para malaikat untuk membawa sedekah-sedekahnya orang-orang yang masih hidup disampaikan kepada orang yang telah meninggal. Dan kita baca sholawat yang sebelumnya ada sholatul Fatihah, ada kirim doa. Maka hari ini, detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para malaikat membawa esensi dari bacaan kita, membawa pahala dari sedekah kita, termasuk sedekah yang tidak punya materi. Ketika disedekahi mau makan, ketika disedekahi mau minum, itu sama juga sedekah. Dan pahalanya langsung dibawa kepada orang-orang yang telah mendahului, baik itu orang tua kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, guru-guru kita. Alhamdulillah kita termasuk min umat Sayyidina Muhammad SAW yang dihijab kita tidak bisa melihat alamat. Saya punya kakek guru yang namanya Mbak Ilham itu kalau di majelis seperti ini tidak bisa duduk bersila, tidak bisa berdiri tegak, kalau berdiri seperti ini. Karena apa? Karena lihat para malaikat mengambil pahala-pahala. Kalau duduk seperti ini, alhamdulillah kita tenang-tenang, karena kita tidak melihat para malaikat berdatangan membawa pahala-pahala sedekah dari kita, baik berupa materi, makanan, minuman, atau bacaan, atau tenaga. Langsung. Nah, efeknya apa? Ketika kita melakukan majelis seperti ini, melakukan acara yang kelihatannya hanya makan-makan, mereka orang yang telah meninggal dunia bayafrahuna asadda makanu yafrahuna itu, mereka sangat gembira, yang kegembiraannya umpama level maksimalnya 100 di dunia, maka minimal level kegembiraan orang-orang yang telah menerima pahala sedekah kita 100. Bahkan ada yang menceritakan, yaitu termasuk Yai Khotib Usri. Yai Khotib Usri santri dari Yai Mustaqim itu termasuk santri atau keturunan dari Mbah Panjalu. Mbah Panjalu itu pernah ditalkin pikir oleh
Sayyidina Ali karena Allah tapi melalui jihad. Maksudnya Gusti diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada orang yang disiksa atau mendapatkan nikmat di alam barzakh, takdir diizinkan oleh Allah. Dan ketika melihat orang mendapatkan esensi pahala sedekah, bahkan yang mengatakan joget-joget, maka sahabat-sahabat konco-konco MSB ketika masih hidup jogetnya ditahan, nanti bulan saja joget-joget tidak mendapatkan sanksi, karena setiap rutinan MSB, anggota MSB yang telah meninggal dunia akan mendapatkan nilai pahala dari sedekah yang berupa bacaan. Pasti kita berpikir berarti yang untung yang mati saja, yang itu tidak. Ketika mereka bergembira, dan mereka berdoa, doa orang yang tidak alim di dunia ketika sudah mati pasti dijaga. Apalagi ketika kita akan baca sholawat pasti dikirimkan kepada kita. Orang yang alim doanya ketika di dunia itu mudah dijawab oleh Allah, apalagi ketika sudah meninggal. Doanya bagaimana? Allah maghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu kama basyarna. Doanya yang telah meninggal dunia, yang secara terjemahan bebasnya, ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa orang yang menelangi itu diampuni dan berikanlah mereka surga. Hanya majelis yang maksimal berapa jam? 3 jam. Nah, jam surga. Di sini minum surga, tidur pun surga, walaupun matanya tidak melihat, kupingnya tidak mendengar. Bokongnya kan ikut sholawatan, masa bokongnya masuk surga semuanya nggak ikut? Luar biasanya majlis yang semacam majlis sholawat yang di dalamnya ada sedekah berupa bacaan sholawat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan intinya maulidin Nabi atau bacaan sholawat yang penting biasanya mengambil dari maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya perilaku Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tetapi ada masalah ketika kita ingin meniru langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang kita ingin menentukan yang paling aman kita meniru orang-orang yang direkom oleh Allah bisa melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Al-Ulama wal-Rasul. Kadang apa yang dikatakan ulama secara tekstual itu sedikit pun tidak sama dengan Rasulullah, tetapi secara esensi substansi itu yang paling mirip dengan Rasulullah. Dan malam ini saya katakan apa yang dikatakan orang yang pernah merasakan dan akhirnya ikut kepada orang yang dituduh dari orang yang paling jauh dari Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Sa'id bin Mu'adz dari pengarang kitab Al-Hikam. Itu dulu kakeknya yang mengomong Sayyidina Sa'id bin Mu'adz agak-agak paham anti sholawat. Dan di situ berdampingan dengan seorang guru besar yaitu Ali Al-Marsi. Ibnu Athaillah melihat katanya ulama walaupun ambiya akan tetapi perilakunya jauh dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Ibnu Athaillah menyelidiki pura-puranya kepada Ali Al-Marsi. Katanya pelanjut Rasul Muhammad SAW. Apa
apapun yang dilakukan kok lain dari Rasul, apapun yang dilakukan kok bid'ah. Ini cocok dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketika kita lihat dari luar, kok ada tahlilan bid'ah, kok ada majlis selawatan bid'ah. Ketika kita masuk, yang paling menjadi Rasul Muhammad SAW adalah Jamiah Nahdlatul. Ketika sudah masuk, pura-pura jadi santri, artinya tahu apapun yang dilakukan gurunya Ali Al-Marsi tidak ada sedikit pun yang menyeleweng dari ajaran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal demikian bisa dibagi ketika kita tidak lupa bahwasanya kita adalah hamba Allah. Berarti ketika kita ingin ikut jejak Rasul Muhammad SAW, kita harus jadi orang yang. Maka Ibnu Athaillah Sakandari mengabadikan dalam kitabnya, yaitu jangan sampai kita salah bersikap dengan perkataan al-ghabibu tidak asbaka mada yang. Jangan sampai kita jadi orang yang. Nah, orang yang itu bagaimana? Orang yang lupa bahwasanya dirinya hamba, bahwasanya dirinya umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika bangun pagi berpikir apa yang akan dia lakukan. Kita tidak usah mencela yang lain, tapi koreksi kita sendiri. Ketika kita bangun pagi, cara berpikir kita bagaimana? Kalau masih berpikir apa yang akan kita lakukan, berarti kita masih jadi golongan orang yang lupa dan akan pernah merasakan kebahagiaan. Ya, kalau wong Jawa, panjenengan tadi begitu, kok bojone ora budal kerja, kok bojoku tak apa berarti yang berisi gaji wong. Maka dari kita harus jadi orang yang cerdas. Orang cerdas itu bagaimana? Kalau hatimu yang dulu mengajak Allah, orang yang akalnya waras menurut Allah Subhanahu Wa Taala, menurut syariat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang senantiasa berpikir apa yang dikondisikan oleh Allah kepada kita. Konteks sehari-hari, umpama suami mendapatkan istri yang tidak taat, apapun yang terjadi di dunia ini atas kodok takdirnya Allah. Berarti sikap kita cuma satu, jangan sampai ini masalahku bukan. Jadi seakan-akan kita hanya disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini kita mengalami hanya 4 perkara. Yang pertama, kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk konteks malam ini, kita dikondisikan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika kita jadi orang cerdas, sikap kita bagaimana? Yang pertama adalah sikap kita harus tahu ketaatan kita semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan karena rajin kita, bukan karena hebat kita, akan tapi ini murni karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu punya suami yang soleh, jangan sekali-kali merasa dirinya mampu memanajemen itu, akan tapi itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kedurhakaan, dalam kemaksiatan, dalam kesalahan. Jika orang cerdas, yaitu ketika kita oleh Allah dalam kedurhakaan, dalam kemaksiatan, maka sikap kita harus memperbaiki kesalahan, minta ampun kepada Allah. Kalau kesalahan sama manusia, maka kita minta maaf kepada saudara. Dan setelah itu kita harus syukur kepada Allah karena masih takdir bisa istiqomah. Terus yang ketiga, kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mendapatkan nikmat, dalam keadaan mendapatkan kelapangan, ditakdir kaya raya.
sikap kita hanya satu, syukur kepada Allah Subhanahu, bukan masalah. Terus yang terakhir keempat, kita dikondisikan oleh Allah dalam keadaan sempit, dalam keadaan larat. Ini bukan problem, ini solusi. Kita seakan-akan disuruh oleh Allah mendapatkan nilai yang besar daripada yang pertama. Orang bersyukur pahalanya luar biasa. Akan tetapi pahalanya lebih besar ketika ada orang Islam min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bersabar ketika dikondisikan oleh Allah dalam keadaan sempit, dalam keadaan. Kalau kita benar-benar waras, milik mana pahala besar dengan pahala kecil? Berarti milik kaya apa? Larat. Padahal pahalanya yang lebih besar adalah sabar ketika. Maka dari itu kalau panjenengan mendengarkan kita berdoa, miliknya miskin, tapi belungannya belungan itu kita pilih dulu belungan kiri, tetap ketika kita bisa benar dalam menyikapi apa yang dikondisikan oleh Allah di hati kita, tidak ada rasa takut di hati kita, tidak ada rasa khawatir di hati kita, senantiasa gembira. Padahal itu definisi dari walinya Allah Subhanahu. Sering kita mendengarkan definisi wali itu dibilang mampir. Oh, kalau wali itu dari hutan ke Jawa 1 menit tidak bisa. Setan saja juga bisa. Tapi kalau kita benar dalam bersikap dalam hal yang telah dilakukan oleh Allah, umpamanya kita minum kopi, sebelum minum kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wali. Tapi ketika habis minum kita lupa membaca alhamdulillah, jadi setan lagi. Jadi setan nanti setan terus kita ingat, ya ingat hal lagi kita. Terus alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wali di dalam hal ini. Dan setelah itu alhamdulillah kok pintu metu setan. Tapi metune kok sallallahu alaihi Muhammad waqtina. Ya jadi balik. Tapi yang sangat sulit mempertahankan menjadi selalu dalam majelis ini kita balik, tapi dibuat saya tidak tahu. Maka dari itu hal yang demikian harus konsisten, harus istiqomah. Jadi saya sampaikan di Masjid Al-Mahmurah dari apa yang dikatakan Imam Ghazali, karena ketika kebaikan itu tidak terus menerus, tidak istiqomah, tidak ada kebaikan. Maka termasuk dalam kitab yang Mujid la khayra fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada kebaikan yang tidak terus, bahkan keburukan yang tidak langgeng itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkesenangan. Alhamdulillah mungkinan 1 bulan sekali harus istiqomah ila yaumil. Tapi begitu juga kebaikan itu ketika ibadah itu bukan dinamakan kebaikan. Salawat, baca salawat, zikir, istighfar ketika dilakukan hanya sekali, tidak secara rutin, maka tidak akan dinamakan. Tapi kebaikan atau perilaku apapun yang melewati batas itu tidak ada kebaikan. Kita mengkonsumsi kopi agar supaya tidak ngantuk, itu baik. 1 bulan baik. Tapi kalau 10 bulan itu tidak baik karena melewati.
Begitu pun ngaji, sholawatan ini bagus. Tapi kalau bakal itu tak sampai cukup karena melewati batas tidak akan supaya kita jadi orang baik, maka saya akhiri akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saman mulih menggoda kabeh menerima ijazah-ijazah dari beliau, dibawa oleh-oleh, diamalkan. Ini ada banyak yang ibadah lama nggak punya keturunan. Mohon sekali lagi dengan hormat diijazahkan. Jadi di mix sholawat Jibril dengan istighfar. Habis ini ijazah khusus dari Romo Yai. Kalau ibu-ibu sudah sepuh juga usah kemudian maneh putu ae sing akeh ya, putune sing akeh. Ada dari sholawat Syajaratul Rukun, beliau juga ijazahkan ke kita, tapi tak delok musik-musik benakno sandali, benakno kubluke. Habis ini diijazahkan sama beliau, kita sama-sama terima. Nek gak iso ngomong bahasa Arab kobil itu, ngomong pulau trimo, ngoten mawon nggih. Pulau trimo, terus saya terima. Ngomong kobil itu iling-iling rapi maneh. Pun monggo sami-sami terakhir sebelum doa ini ijazahan. Alhamdulillah, mumpung beliau berada di kota, kita sama-sama maksimalkan untuk ngaji tabarukan sama beliau. Malam ini kita terima ijazah dari beliau. Yang pertama tadi untuk supaya oleh Allah dimudahkan punya keturunan. Yang kedua sholawat Syajaratul Rukun. Nanti kaifiyahnya beliau langsung yang akan memberikan kepada kita. Ya, seperti itu saja. Berikut saya mendapatkan ketika saya menjadi pengajian sponsor salah yang ngaji kebetulan nanti dari Sayyid Maliki jaga 15. Sedangkan kalau istighfar dengan sholawat Jibril itu memang dari guru saya, Kiai Anwar Kirar. Itu sudah berhenti anak saya nomor 7, tapi karena banyak seperti teman-teman ini, akhirnya saya ikut ikutan. Ya, akhirnya timbul yang nomor 8 itu. Itu jedanya dengan yang nomor 7 itu 14 tahun. Hanya ketularan saja itu yang nomor 8 itu. Jadi ya kaifiahnya, tata caranya ya istighfar, misalnya istiqomah itu kalau umpama baca lisan ya baca lisan, misalnya istiqomah itu kok baca asar ya baca asar, astagfirullahaladzim minimal 3 kali, terus sallallahu ala Muhammad 100. Sedangkan saja jemput waktunya terserah, tapi idealnya ketika sholat asar bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang 300 di. Tapi kalau para kiai, kalau di NU yang boleh dia tidak boleh. Kalau dia harus dilebihkan agar tidak kaya, yaitu kalau kaya sudah kaya. Ya, bahaya. Istri saya ketika doa kok sudah nyerempet kaya, penting yaitu manfaat gitu aja. Biasanya kalau sudah kaya, yaitu sudah tidak mau beli emas, tidak mau beli ya bahaya. Semuanya saya dikerjakan. Terus yang terakhir, ketika kita ngaji bersama-sama,
saya dari Kiai Lukman. Ya, Lukman itu keturunan dari Pondok Termas. Dunia muda. Nanti menirukan saya 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syafir lana al-quba kullaha. Allahumma syafir lana al-quba kullaha. Allahumma syafir lana al-quba kullaha. Artinya kitab yang berupa tulisan atau kitab yang tertulis melalui perilaku alam, kita itu bisa menemukan dan paham dan bisa menikmati. Kalau yang anak pondok ketika ngaji kitab, semua kitab akan dipahami. Kalau untuk kita yang sudah rumah tangga, ketika menghadapi keadaan berat, diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berdoa bersama-sama karena miknya hanya satu, saya baca panjangan sing ngamini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal faraj wa lakal istikbar wal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahi. Ya Rabbal Syekh bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tasqina kulli syai' wa la tuhassibna bi kulli syai' wa'tina kulla syai' wa'tina kulla syai' wa'tina kulla syai' ihdina ya hadi bayyin lana ya rabbil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diijazahkan oleh beliau, yang dinasihatkan oleh beliau dapat kita amalkan pada istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ke depan dengan bergantinya tahun muga-muga nasibe sing kurang apik ditoto dadi apik karo Gusti Allah. Barokah pandang manten melihat ulama, muga-muga anak turunnya awake dhewe didadekno ulama karo Gusti Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian acara tasyakuran hadlah malam hari ini. Ada kurang dan lebihnya dari NSB dan teman-teman KKPM, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan pulang dulu sebelum mengicip tumpeng yang sudah didoakan oleh beliau tadi. Insya Allah full barokah, full barokah. Dikit-dikit, yang penting rata ya, yang penting rata. Monggo sebagian kita di bapak-bapak, sebagian di ibu.